Islam ke Nusantara, salah satunya dengan teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh seorang orientalis Belanda yang meneliti Islam di Nusantara. Dia bernama Snorkhun Grunge. Dia menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi melalui pedagang dari Kambai, Gujarat, India. Dan salah seorang ilmuwan barat bernama Peach Nepal, dia mengatakan bahwa asal mula Islam masuk ke Nusantara dikaitkan dengan daerah Gujarat dan Malabar. Menurutnya, orang-orang Arab yang bermadhab Syafi'i dan bermigrasi tinggal di sana, dia membawa Islam ke Nusantara. Snorkhun Grunge juga berpendapat bahwa penduduknya yang Islam dan tinggal di sana juga sebagai pedagang perantara antara pedagang Nusantara dan pedagang Timur Tengah. Selain dua ilmuwan tersebut, ada seorang sejarawan Belanda mengatakan bahwa Islam ditemukan di Nusantara karena ditemukannya makam batu nisan Raja Kerajaan Samudra Pasai, yaitu batu nisan Raja Malik As-Soleh dengan bertuliskan angka 1297 Masehi yang berasal dari Gujarat, India. Dan ditemukannya satu lagi batu nisan milik Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Nah, karena ditemukannya dua nisan itu memiliki persamaan, sama-sama berada di Gujarat, India, maka teori itu semakin kuat bahwa Islam itu berasal dari Gujarat, India. Teori Arab dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold yang berpendapat bahwa para pedagang Arab telah ikut dalam penyebaran agama Islam di Indonesia pada saat mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sekitar awal-awal abad Hijriah atau sekitar abad 7 dan 8 Masehi. Walaupun tidak ada catatan sejarah tentang kegiatan mereka dalam penyebaran agama Islam, namun ia berpendapat bahwa para pedagang Arab telah ikut dalam penyebaran agama Islam ke penduduk lokal di Indonesia. Dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia, dari Arab ini masuk langsung dari Mekah atau Arab, tidak melalui perantara bangsa lain. Teori ini pun mengatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab atau Mekah sebagai pusat agama Islam sejak awal abad ke-7. Salah satu sejarawan yang mendukung tentang teori Arab ini adalah Profesor Hamka. Beliau mengatakan bahwa Islam sudah ada di Indonesia sejak awal abad ke-7 dan 8 Masehi, datang langsung dari Arab dengan bukti jantung perdagangan yang ramai dan bersifat internasional. Sudah dimulai dari adanya Selat Malaka yang menghubungkan dengan dinasti Tang di Cina atau Asia Timur dan Sriwijaya yang ada di Asia Tenggara dan Bani Umayyah yang ada di Asia Barat. Pandangan Hamka, hubungan antara jalur perdagangan Indonesia dengan Arab telah ada jauh sebelum adanya tarikh Masehi. Menurut Hamka juga, pada tahun 625 Masehi, menurut naskah catatan Tiongkok yang ditulis oleh pendeta Buddha bernama Ising yang melakukan perjalanan dari Chantan menuju India, yang pada saat dia singgah di sekitar pantai barat Sumatera, dia menemukan para pedagang-pedagang Arab yang tinggal di situ dengan melakukan perkawinan dengan wanita-wanita penduduk pribumi atau lokal. Selain dengan menikahi penduduk pribumi untuk menyebarkan agama Islam, ada alasan lain yang menguatkan tentang teori Arab ini, yaitu adalah corak Islam pada masyarakat Indonesia yang bersifat sufistik. Karena pada masa Al-Ghazali atau dinasti Abbasiyah, muncul para sufi-sufi yang menyebarkan agama Islam tanpa pamrih. Dan sufi-sufi inilah yang disinyalir datang dan menyebarkan agama Islam di Indonesia tanpa pamrih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seputar teori Persia. Pencetus teori Persia itu sendiri bernama Hussein Dijajah Diningrat. Nah, kebudayaan orang Persia dan kebudayaan orang Indonesia itu hampir mirip, maka ada yang beranggapan Islam masuk ke Indonesia itu karena orang-orang Persia. Nah, kebudayaan yang mirip seperti apa sih? Sebagai berikut ya. Nah, yang pertama ada peringatan 10 Muharram atau yang lebih dikenal dengan peringatan Asyura atas meninggalnya cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Hasan dan Husain, yang lebih dijunjung oleh kaum muslim di Syiah dan Iran atau lebih dikenal dengan sebutan Persia sekarang.
Di Sumatera Barat, peringatan tersebut lebih dikenal dengan nama Tabuk atau Tabun. Di Pulau Jawa sendiri ditandai dengan adanya pembuatan bubur syuro. Nah, yang kedua, adanya kesamaan ajaran Sufisme yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dan Al-Hallaj. Beliau adalah seorang sufi besar di Persia. Nah, yang ketiga, penggunaan bahasa istilah Iran atau Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Nah, yang keempat, ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 di Gresik. Yang kelima, adanya perkampungan Leran atau Leren di Giri, tepatnya di daerah Gresik. Leren sendiri diambil dari nama tokoh yang mendukung dari teori ini, yaitu Umar, Amir, dan P.A. Hussein dijajah di Ningrat. Disertasi di Universitas Leiden, tepatnya di Belanda pada tahun 1913. Disertasi tersebut berjudul dengan nama Kritische Beschouwing van de Sejarah, yaitu pandangan kritis mengenai sejarah Banten. Teori Cina mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari para perantau Cina. Orang Cina telah berhubungan lama dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum dikenalnya Islam di Indonesia. Masa Hindu-Buddha, Tiongkok atau Cina telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru mulai berkembang. Teori ini dapat dilihat dari beberapa sumber luar negeri maupun sumber lokal. Menurut sumber lokal ditulis bahwa raja Islam pertama di Jawa, yaitu Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan dari Cina. Tiongkok atau teori Cina diambil dari sejarawan bernama Slamet Muljana dalam bukunya berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa yang diterbitkan pada 1968, yang menyatakan bahwa Wali Songo adalah keturunan Tionghoa Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa penyebaran Islam di Indonesia tak lepas dari peran para pedagang yang berasal dari Tiongkok. Awal abad 13, Islam sudah ada di Indonesia, di mana pada tahun 1267 telah berdiri salah satu kerajaan Islam di Nusantara, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Teori Tiongkok yang dikenal bahwa Wali Songo merupakan para keturunan pedagang dari negeri Tionghoa. Pedagang umum bahwa Wali Songo itu adalah keturunan orang Arab atau Asia Tengah. Karena bukunya dari Slamet Muljana bersifat kontroversi yang berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa sempat dilarang di masa pemerintahan Soeharto atau pada masa Orde Baru.
Ya.